yang tidak perlu dibebankan adalah sanksi karena sesuai dengan UU PPH. Aduh, mas saya cantumkan. Ada UU PPH yang menjelaskan kalau misalnya sanksi pajak tidak perlu dimasukkan ke dalam beban pajak. Lalu saya mau tanya Pak, yang PPNPM Pak, PPNPM yang tidak dapat dikreditkan itu kan berpajak tidak dapat dibebankan ke biaya. Namun kalau dalam soal dijelaskan bahwa PPNPM masukan yang tidak dapat dikreditkan ini dikarenakan faktur yang tidak lengkap ini boleh ya Pak? Boleh dibebankan ya Pak? Faktur tidak, sebentar, PPNBM tidak dapat dikreditkan yang karena faktur tidak lengkap. itu di nomor 11 ya? PPN atau PPNBM? PPNPM Pak. PPNBM nomor berapa itu? Nomor 11. Iya Pak. 11 itu PBB, pajak kendaraan bermobil truk, PPN faktur pajaknya tidak lengkap, sanksi terlapor. PPN atau PPNBM? Enggak ada PPNBM. PPNPM Pak, pajak masukan maksudnya PM. Oh, PM. Oke. Syaratnya apa Mas kalau mau dikreditkan, dibiayakan? Nggak ada penjelasan terlebih lanjut sih Pak. Cuma bilang kalau misalnya yang tidak dapat dikreditkan itu dapat dibebankan seperti itu. Nah, masa nggak ada syaratnya? Ada nggak syaratnya? Ayo dibantu temannya. Coba dibantu Mas Dewanya. Ada yang tahu syaratnya? PM tidak bisa dikreditkan, tapi bisa dibiayakan. Syaratnya apa? Kalau nggak salah syaratnya itu cuma yang tidak dapat dikreditkan itu ya Pak. Apa bagaimana? Bayar tidak dapat dikreditkan SPT masa 200.000. Oke. Syaratnya apa? Kalau dia mau dibiayakan? Ada itu. Di undang-undang PPN juga ada. Yuk. Siapa yang bisa jawab boleh pulang. Di PP 94, Pak. Oke. Apa bunyinya di sana? Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayar dan berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dua itu, Pak. Ya, benar sekali. Di undang-undang PPN ada nggak? Di undang-undang PPN ada nggak? Ini kelas 6-10 kan ya? Iya Pak. Iya betul Pak. 6-10. Pertemuan ke-9 kan Mbak ya? Iya bukan Pak. Ya kan? 6-10 pertemuan ke-9. Ada teman-teman syaratnya itu. Coba cek di pasal apa tuh namanya? Pasal 9 ayat 9. Oh iya Pak, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak bersangkutan. Dan belum dibiayakan. Itu untuk mengkreditkannya. Kan begitu, belum dilakukan pemeriksaan. Sekarang udah nggak ada syarat itu sih. Sebelum dibiayakan dan sebelum 3 bulan. Itu syaratnya. Kenapa ditolak? Kenapa saya nggak bisa ngisi absen 6-10 ya? 2 kali saya. Bingung juga saya. 2 kali kalau 69 bisa terus saya. Tuh kan, gagal mulu. Oke, itu syaratnya ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Rizky tadi PP 94 Mas Dewa ya, ada di situ. Sebelumnya juga ada di PP 138 kok.
dilanjut ya, itu syaratnya Mas. Kira-kira itu boleh dibiayakan nggak? Sudah dibayar, dapat dikreditkan, tidak dapat dikreditkan. Kira-kira bisa dibiayakan? Menurut saya bisa, Pak. Bisa ya. Jadi selain syarat itu, sebenarnya yang boleh dibiayakan itu selain 2 syarat itu ya. Sebentar, Mas Dewa hadir ya, belum isi absen ya. Mbak Rizky juga belum isi absen. Iya Pak, tadi. Ya udah, saya di sini. Selain itu, teman-teman juga perlu lihat di sini kan klausulnya ada itu adalah pertama dia sudah membayar. Memang itu uang PPN negara, karena nanti ketika teman-teman mau mengkreditkan faktur pajak, syarat formil dan material tercantum di penjelasan pasal 14 Undang-Undang PPN. Nah, cuma ini berarti syarat formil dan material faktur pajak itu sudah terpenuhi, hanya saja dia tidak bisa dikreditkan karena faktur pajak tidak lengkap, gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar dia tidak membayarnya, berarti ketentuan syarat formil dan material yang ada di pasal 14 Undang-Undang PPN itu memang sudah tidak terpenuhi. Memang dia tidak boleh menjadi kredit pajak masukan, dan tidak boleh menjadi biaya juga. Ya, makanya syarat di PP 94 itu adalah sudah dibayar, berarti dia sendiri yang membayar, bukan orang lain. Ya, dia sendiri yang membayar, kemudian dan dia sudah disetorkan ke kas negara, hanya saja karena ketentuan formil maka dia tidak bisa dikreditkan. Ya, karena ini maksudnya faktur pajak tidak lengkap. Jadi boleh ya. Yang nggak boleh yang mana, Mas? Yang nggak boleh yang sanksi ini, Pak. Ya, hanya sanksi saja. Apa dasar hukum? Dasar hukumnya bentar. 9 ya. Pasal ya 9, Pak. Oke, ini saya 2 kali pertemuannya di 610 di kelas 610. Bingung juga saya. Oke, itu saja dasar hukumnya di pasal 6 ya. Pasal 9 ya, tidak bisa diberikan. Oke. Ada yang mau diskusikan teman-teman nomor 11? Ada? Nggak ada, nomor 12 Mas, lanjut. Ada materi lagi ya setelah ini? Ada? Oh, udah masuk materi lain? Ya sudahlah. Nah, gini teman-teman. Nanti di pertemuan berikutnya, memang pertemuan 9-10, kita nanti membahas tentang soal dan materinya adalah membuat kertas kerja pemeriksaan. Nah, saya berharap nanti teman-teman melanjutkan yang 12-nya dan langsung nanti dibuatkan KKP-nya. Ya. Kemarin memang ada yang bertanya, apakah langsung ke KKP dibuatkan KKP? Bukan, saya tidak mau, tapi setidaknya teman-teman kita merefresh kembali waktu teman-teman belajar PPH Badan dulu. Dasar hukumnya sudah kuat, baru kita buat KKP. Oke. KKP-nya dibuatkan nanti, yaitu KKP atas PPH Badan B, berarti KKP atas withholding tax. Di sini ada objek pasal 21-nya juga. Ya, 21-nya itu ada di poin di poin tentang tadi gaji ya teman-teman ya, di nomor 5 ya, nomor 5 itu ada gaji dan tunjangan di sana ya. Kemudian itu anggap saja itu 268.800 totalnya, dikurangi dengan 5,376 ya, dibagi 10, anggaplah itu prorata. Saya paham itu tidak akan terutang PPN H21. Tapi setidaknya teman-teman paham cara membuat dari KKP pasal 21. Kemudian di sana pasti ada biaya perawatan dan pemeliharaan, seingat saya ya. Di sana silakan isi itu KKP atas pasal 23 ya. Jadi setidak-tidaknya teman-teman paham bagaimana cara membuat KKP pasal withholding tax badan. Terus kemudian asumsikan dia sudah menjadi PKP sehingga teman-teman nanti menghitung berapa PK-nya dan berapa PM-nya. Silahkan PM-nya bagaimana Pak? Silahkan terkait dengan pengeluaran dia. Jika memang itu objek pajak PPN, asumsikanlah PPN itu sudah disetorkan dia kepada si lawan transaksi dan dia mendapatkan pajak masukannya. Jadi KKP-nya ada KKP nanti PK dan ada KKP PM. PK jelaskan dari omset. Kalau PM itu nanti dari sudut pandang pengeluaran bisa jadi pembelian bahan baku, bisa jadi nanti biaya-biaya yang terkait dengan objek.
Nah, kemudian Anda coba nanti membuat KKP-nya, masukkan. Kalau Anda sebelum membuat KKP itu Anda agak sedikit pusing, buatlah KKP sederhana di Excel. Dari Excel itu baru nanti Anda pindahkan ke KKP-nya. Jadi nanti waktu Anda mau mengelompokkan masukkan ke KKP itu, Anda sudah tergambar, ini nanti masuk ke misalkan faktur ini pengelompokan biaya ini biaya-biaya ini nanti ada PM-nya, kita asumsikan PM ini nanti masuk ke KKP, PPN itu KKPN ya. Sekian. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan KKP ini teman-teman untuk pertemuan kita selanjutnya? Pak, izin bertanya. Berarti nanti yang menurut SPT PT ini yang di tabel itu ya Pak, yang laporan komersialnya itu ya Pak? Dianggapnya seperti itu Pak? Sorry, KKP komersial? Iya, iya. Betul. Berarti yang laporan komersial di bawah itu yang paling akhir itu dianggap data SPT ya Pak? Apa sorry Mbak? Saya lupa. Gimana? Itu apa? Data-data yang termasuk dalam SPT PPH Badan. Berarti yang di laporan yang di bawah itu kan Pak, laporan menurut baru di komersilnya. Oh iya, itu masuk SPT PPH Badan ya. Kalau memang sudah kondisi itu masuk KPB-nya. Maksudnya itu kan? Oh ya. Ya. Iya Pak. Berarti koreksi-koreksinya berdasarkan yang tadi itu. Ya, koreksi fiskal itu nanti dijadikan satu, tinggal Anda Mbaknya teman-teman lihat nanti kan biasanya tuh di KKP itu ada tuh koreksi fiskal positif. Ya, kalau nggak salah di B7, kalau nggak salah KKP B7 itu biasanya KKP tentang koreksi fiskal positif. Nanti KKP B8 seingat saya itu KKP koreksi fiskal negatif. Ya, jadi nanti per KKP. Nah, KKP baru semua masing-masing KKP dibuatkan, baru nanti masuk KKP Indo. Ya. Ada kan KKP integrasi yang saya kasihkan kemarin kan? Iya Pak, ada Pak. Ada ya, yang kosongan kan ada tulisannya kosong. Baik Pak, terima kasih. Ya, makasih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Cukup jelas untuk pertemuan berikutnya? Kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kalaupun ada yang kurang jelas, silakan WA aja ke saya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Salam sehat.